Shalom pemirsa, berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Penata Layanan Motivasi Hati. Kita akan mempelajari kehidupan dari seorang penata layan Kristen. Sebagai seorang Kristen, kita patut mengakui kondisi berdosa kita sebelum kita melihat kepada kebutuhan untuk berubah. Perubahan itu dapat datang di dalam kehidupan kita jika kita mengundang Kristus untuk hadir dalam kehidupan kita, sehingga Dia dapat bekerja dalam perubahan itu. Salah satu pernyataan karyanya di dalam kehidupan kita yaitu melalui bidang penata layanan. Kita akan mempelajari bagaimana kita akan mengelola harta milik Tuhan untuk kemuliaan-Nya, untuk dapat menyelesaikan akan misinya, untuk dapat membiayai akan misinya di dunia ini. Biarlah melalui pelajaran ini kita dapat keluar sebagai penata layan yang setia, yang akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Sebelum kita membahas akan pelajaran ini, saya mengundang saudara-saudara untuk berhenti sejenak dari setiap kegiatannya. Mari kita sama-sama berkumpul dan kita akan mempelajari bersama saat ini dalam judul kejujuran kepada Tuhan. Ayat inti kita saat ini terdapat dalam Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Apakah hati yang jujur itu dan bagaimana menyingkapkannya? Budaya modern sekarang ini sering melihat kejujuran itu sebagai hal yang samar-samar, karena banyak kadang-kadang tidak jujur di dalam kehidupan kita. Tetapi berpendapat itu dapat diterima asal pelanggaran itu tidak terlalu besar. Juga keadaan tertentu ditegaskan bisa membenarkan akan ketidakjujuran itu. Kebenaran dan kejujuran itu dimanapun berada selalu berjalan bersama-sama. Namun kita sebagai manusia yang tidak memiliki kecenderungan untuk dapat mempraktekkan kejujuran itu, sebagai manusia yang berdosa, kita memiliki kecenderungan untuk tidak jujur. Tetapi melalui penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Kristus, maka kita akan dituntun kepada kehidupan yang jujur itu. Dikatakan bahwa itu adalah kebajikan moral yang dipelajari dan merupakan inti dari karakter moral seorang penata layan. Jadi kita harus memiliki karakter itu, yaitu hidup jujur kepada Tuhan. Ketika kita mempraktekkan kejujuran, darinya hal-hal yang baik akan mengikuti kejujuran itu. Dikatakan di sini, kalau kita tidak jujur, ada sebuah contoh. Saat kita tertangkap sudah berbohong, kita akan mencari cara untuk menutupi akan kebohongan itu, dan itu akan terus menerus dan akan tidak akan habis akan masalah itu kalau kita tidak jujur. Dikatakan di sini. Oleh karena itu, untuk alasan ini dan banyak lagi, kejujuran adalah ciri kepribadian yang berharga. Jadi kalau kita umat-umat Tuhan, itu adalah ciri kepribadian yang sangat berharga yang kita harus miliki sebagai umat-umat Tuhan yang mengaku adalah pengikut-pengikut Tuhan. Dan di sini dikatakan khususnya di bawah situasi yang sangat sulit dan ketika pencobaan memungkinkan kita dengan mudah mengarahkan kepada ketidakjujuran. Tapi bila kita mau mempraktikkan kejujuran itu dalam kehidupan kita dari hal-hal terkecil, maka kita akan dituntun saat kita menghadapi satu hal yang besar yang membuat kita untuk tidak jujur. Kita akan mengingat bahwa Tuhan telah menuntun kita dalam hal-hal kecil itu, maka Tuhan yang sama akan menuntun kita kepada kejujuran yang sempurna. Dikatakan
Sekarang ini kita akan mempelajari konsep rohani dari kejujuran melalui praktik persepuluhan, dan juga dapat melihat mengapa persepuluhan sangat penting kepada seorang penata layan dan juga penata layanan. Bagaimana kita akan mempelajari konsep rohani sehingga dapat menuntun kita kepada pemahaman bagaimana masalah kejujuran yang sederhana itu akan membawa kita kepada kehidupan iman yang sempurna, akan membawa kita kepada kebangunan dan juga pembaruan di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi jujur di hadapan Tuhan. Masalah kejujuran yang sederhana biasanya kita menipu akan diri kita sendiri yang terdapat dalam Testimony for the Church jilid 4 halaman 310. Dikatakan ketidakjujuran dipraktekkan di seluruh tatanan kita, dan ini adalah penyebab suam-suam kukuh pada pihak orang-orang yang mengaku mereka percaya pada kebenaran dan mereka tidak terhubung dengan Kristus dan sedang menipu jiwa mereka sendiri. Jadi sangat luar biasa jika kita mempraktekkan ketidakjujuran itu di dalam kehidupan kita, maka saat itulah kita suam-suam, kita tidak mempunyai hubungan dengan Kristus, sehingga kita menipu akan diri kita sendiri. Apakah kita sekarang ini sedang menipu akan diri kita sendiri, di mana kita mengatakan bahwa saya adalah pengikut Tuhan, saya adalah orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah saya sudah mempraktekkan kejujuran itu dalam kehidupan saya? Atau hal-hal kecil saya tidak jujur kepada Tuhan? Melalui berkat-berkat Tuhan yang kita kelola, apakah kita sudah jujur di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mempraktekkan kejujuran itu? Dikatakan jika kita mempraktekkan kejujuran itu dalam kehidupan kita, maka hal-hal yang baik akan mengikuti akan kejujuran itu. Begitupun dengan ketidakjujuran. Saat kita mempraktekkan ketidakjujuran itu, maka hal-hal yang buruk atau dosa akan bertambah banyak dan bertambah banyak, karena kita akan mencari alasan untuk dapat menutupi akan ketidakjujuran itu. Dikatakan di sini dalam Ellen G. White Membina Pendidikan Sejati halaman 126 mengatakan, tidak ada imbauan yang dibuat untuk ucapan syukur dan kedermawanan. Dikatakan di sini, jika kita sudah jujur di hadapan Tuhan, menjadi pengelola yang baik dengan apa yang telah Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita, maka itu akan membawa kita kepada ucapan syukur yang tidak seharusnya kita dihimbau, kita harus menyampaikan ucapan syukur atau kedermawanan kita. Kita akan menaikkan itu setiap saat karena kita sudah hidup jujur di hadapan Tuhan. Dikatakan di sini, persepuluhan adalah milik Tuhan dan Ia memohon kepada kita untuk kita mengembalikannya apa yang menjadi miliknya. Jikalau kejujuran merupakan satu prinsip dalam kehidupan bisnis yang penting, maka tidakkah kita mengakui kewajiban kita kepada Tuhan yang menggarisbawahi setiap kewajiban yang lain? Jadi saat kita sudah jujur untuk mengembalikan harta milik Tuhan, hal-hal yang lain akan mengikuti, di mana kita akan mempraktekkan itu menjadi satu prinsip di dalam kehidupan kita. Bagaimana prinsip itu akan membawa kita kepada kehidupan iman. Kehidupan iman tidak terjadi secara instan di dalam kehidupan kita. Kita butuh praktek. Oleh karena itu, yang tadi saya katakan bahwa hal-hal terkecil, praktek-praktek itu yang akan membawa kita kepada kesempurnaan tabiat. Kehidupan iman bukanlah peristiwa satu kali, tetapi itu adalah peristiwa yang harus terjadi setiap saat di mana kita praktekkan. Dikatakan satu-satunya sumber yang harus kita fokuskan pandangan kita. Karena sebagai manusia kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang lain. Oleh karena itu kita butuh sumber, yaitu Yesus sendiri. Kita harus fokus kepada Yesus. Maka saat kita fokus kepada Kristus, maka Dia akan memimpin kita
ke dalam iman, dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan dan memikul salib mengganti sukacita yang disediakan bagi masing-masing kita. Dan sekarang dia duduk di takhta sebelah kanan takhta Tuhan, di mana dia akan membawa kesempurnaan bagi masing-masing kita. Dan katanya membawa kesempurnaan hanya digunakan dalam contoh yang dapat menuntun kita kepada kesempurnaan itu, yaitu memandang kepada Kristus. Jika kita mau memandang kepada Kristus, dia akan menuntun kita kepada kesempurnaan. Ini adalah satu sumber yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Kalau kita masih fokus kepada yang lain, maka sumber itu atau kesempurnaan itu kita tidak dapat miliki di dalam kehidupan kita. Bagaimana kehidupan iman kita menuntun kita kepada pernyataan iman. Bagaimana pernyataan iman itu dikatakan bahwa proses membutuhkan proses yang akan menuntun kita kepada pengalaman. Kalau kita sudah dituntun kepada pengalaman iman bersama dengan Kristus, maka kita akan mengenal siapa Tuhan yang kita sembah, dan kita tidak diombang-ambingkan lagi dengan hal-hal yang membawa kita kepada ketidakjujuran. Dikatakan di sini bahwa persepuluhan adalah ekspresi sederhana dari ketergantungan kita kepada Tuhan dan tindakan keyakinan kita bahwa Kristus adalah penebus kita. Dan ini adalah pengakuan kita yang sudah diberkati dari segala berkat rohani yang dalam Kristus sendiri. Jadi sangat luar biasa. Adalah pengakuan kita, ekspresi kita bahwa Tuhan sudah mengizinkan kita menjadi penata-layan-penata-layannya. Jadi sangat luar biasa. Saat kita memegang akan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi masing-masing kita menjadi pengelolanya. Marilah kita menggunakan kesempatan itu. Jangan kita menyelewengkan akan kepercayaan itu, tapi kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Council on Stewardship yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White halaman 73, rencana Tuhan dalam sistem persepuluhan adalah indah dalam kesederhanaan dan kesetaraan. Semua boleh memegang itu dalam iman dan keberanian, karena itu adalah ilahi dalam awal mulanya. Di dalam digabungkan dengan kesederhanaan dan manfaat, itu tidak memerlukan pembelajaran yang mendalam untuk memahami dan melaksanakannya. Semua boleh merasa bahwa mereka dapat melakukan segala sesuatu bagian dalam melaksanakan pekerjaan keselamatan yang mulia. Setiap pria dan wanita, orang muda boleh menjadi bendahara bagi Tuhan, boleh menjadi agen untuk memenuhi tuntutan dari pendaharaannya. Jadi sangat luar biasa. Kita sekarang ini adalah bendahara bagi Tuhan. Bagaimana kita dapat mengelola harta milik Tuhan itu? Bagaimana kita dapat pergunakan itu untuk kemuliaannya? Kita harus kembali kepada sumber itu sebelum kita mau mengelola akan milik. Saat kita menyadari akan sumber itu, kita minta pertolongan daripadanya. Dia dapat menuntun kita bagaimana cara kita akan mengelola harta milik Tuhan itu. Bagaimana cara kita dapat menjadi penata layan yang baik, yaitu menyadari bahwa saya adalah pengelola. Saya harus menggunakan kesempatan yang ada, di mana kesempatan itu akan menuntun saya kepada kehidupan iman yang sempurna. Saat ini kita dapat diingatkan kembali bahwa kita ini sudah dipercayakan Tuhan menjadi pengelola, menjadi bendahara baginya. Apa yang kita akan buat, apa yang kita akan gunakan untuk dapat mengelola harta milik Tuhan ini. Jangan kita melihat kesempatan ini sebagai kesempatan untuk kita memperkaya akan diri kita, kesempatan untuk dapat mengabaikan kepercayaan itu. Tapi saat ini, saat kita melihat kesempatan atau diberikan kesempatan untuk mengelola harta milik Tuhan,
mari kita kelola dengan baik. Karena Tuhan adalah Tuhan yang adil. Dia akan melihat apakah kita akan setia atau kita akan tidak setia dengan dalam hal-hal yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu atau berkat Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, karena Tuhan mau melatih kita untuk menjadi penata layan yang setia. Dikatakan di sini, jika kita mengembalikan persepuluhan itu dengan jujur, maka itu adalah kudus bagi Tuhan. Persepuluhan adalah milik Tuhan, dan karena itu kudus, Dia rindu agar kita dapat menyadari bahwa semuanya adalah milik Tuhan. Kita harus menyadari bahwa semua yang telah Tuhan titipkan dalam kehidupan kita adalah miliknya. Saatnya kita mengelola untuk dapat memuliakan akan nama Tuhan. Dikatakan di sini bahwa saat kita sudah dalam pernyataan iman kita, dalam mengembalikan akan persepuluhan, dalam mengembalikan akan harta milik Tuhan kepada pemilik itu. Saat kita sudah mengelola, Tuhan meminta kita untuk mengembalikannya kepada pemilik itu. Saat kita berlatih dalam praktek sehari-hari kita, akan menuntun kita kepada kebangunan, pembaruan dalam kehidupan kita. Pembangunan dan pembaruan, dua hal yang berbeda, tetapi ini harus berjalan bersama-sama. Dikatakan kebangunan menandakan pembaruan kehidupan rohani kita, menghidupkan kuasa pikiran hati kita, membangkitkan dari kematian rohani, dan juga pembaruan menandakan reorganisasi perubahan ide dan teori dari kebiasaan dan praktek kita. Jadi pembaruan itu dapat menuntun kita kepada praktek kita. Saat kita menyadari kita butuh kebangunan di dalam kehidupan kita, saat kita minta Tuhan untuk menuntun kita menjadi pengelola yang baik dalam kehidupan rohani kita, maka Tuhan akan menuntun kita kepada pembaruan itu. Dikatakan dalam Ellen G. White Christian Service halaman 42 yang membawa kita kepada kebangunan menandakan bahwa pembaruan kehidupan rohani yang menghidupkan kuasa pikiran kita, kebangkitan dari kematian, dan pembaruan menandakan reorganisasi perubahan ide dan teori kebiasaan praktek sehari-hari kita. Dan di sini dikatakan bahwa hubungan antara kebangunan dan pembaruan dan persepuluhan otomatis adanya. Tanda mengembalikan persepuluhan, kebangunan dan pembaruan adalah suam-suam kuku jika adalah sekedar kebangunan. Terlalu sering kita sebagai orang Kristen yang berdiri menganggur di tempat penonton, kita harus melakukan atau aktif terlibat dalam pihak Tuhan. Jadi seringkali kita tidak aktif sebagai orang yang mengaku pengikut Tuhan. Seringkali kita tidak aktif dengan hal-hal ini. Tetapi Tuhan menghimbau kita ini adalah pengelola milik Tuhan. Jadi biarlah kita menggunakan kesempatan yang ada untuk dapat menjadi satu kepujian dan kehormatan bagi namanya. Bukan tindakan yang membuat berbeda. Dikatakan di sini bukan tindakan yang membuat berbeda, tetapi keputusan dari pemikiran dan emosi yang mengungkapkan motif dan komitmen kita. Hasilnya adalah iman yang bertumbuh dan visi rohani dipertajam dan kejujuran diperbaharui. Jadi saat kita mulai mau mempraktekkan itu, maka Tuhan akan menolong kita, asal kita minta kepadanya untuk dapat menuntun kita. Karena kita sudah diingatkan bahwa sumber kita adalah Yesus. Jadi kita harus fokus kepada Kristus, maka kita akan diperbaharui. Dikatakan bahwa bukan tindakan yang membuat kita berbeda, tetapi motif kita dan juga komitmen kita
yang akan menuntun kita kepada iman yang bertumbuh. Visi rohani kita akan dipertajam dan juga kejujuran akan diperbaharui. Tuhan melalui semua perjanjian yang tercantum di dalam Alkitab telah melakukan peran penting dalam menarik umatnya dalam perjanjian-perjanjian ini. Dan janji-janji perjanjian mencerminkan kasih karunia, kasih dan kerinduan untuk menyelamatkan masing-masing kita. Sebuah perjanjian dengan Tuhan meliputi banyak hal. Tuhan penerima syarat-syarat perjanjian, komitmen kepada syarat oleh kedua pihak, dan juga menegaskan hukum terhadap kegagalan untuk mematuhi perjanjian tersebut. Dan hasil yang dimaksud adalah hasil yang diinginkan. Konsep persepuluhan mencerminkan komponen ini dalam Maleakhi 3 ayat 9 dan 10. Ayat ini mengulangi perjanjian khusus kepada persepuluhan antara Tuhan dengan penata layannya. Ketika kita masuk ke dalam perjanjian seperti itu adalah tanda yang terlihat bahwa kita keberatan terhadap prinsip-prinsip materialisme dan konsumerisme, dan kita membuktikan bahwa suatu yang baik dapat keluar dari hati yang bertobat, yang berdosa. Jadi sangat luar biasa saat kita menyadari bahwa kita ini adalah pengelola. Marilah kita mulai dalam komitmen kita untuk dapat melaksanakan perjanjian itu dengan baik. Karena biarlah melalui hati yang bertobat itu, bertobat dari dosa itu, yang akan membawa kita jujur kepada Tuhan. Roh cinta diri nampaknya menghalangi manusia untuk memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Tuhan telah membuat satu perjanjian yang istimewa dengan manusia, yaitu jika setia mengasingkan bagian yang ditentukan untuk mempercepat kerajaan Kristus. Tuhan telah memberkati pemberiannya, memberkati mereka dengan limpah, sehingga tidak ada tempat lagi untuk menaruh pemberian-pemberiannya. Tetapi jikalau manusia menahan milik Tuhan, dengan jelas Tuhan mengatakan, kamu kena kutuk. Ellen G. White, Council on Stewardship, halaman 77. Hidup dalam hubungan perjanjian dengan Tuhan memiliki tanggung jawab. Kita menikmati janji perjanjian, tetapi seringkali kita menyukai perintah dan tanggung jawab. Namun sebuah perjanjian adalah dalam konteks ini pengaturan dua sisi. Persepuluhan adalah satu bagian dan kehidupan kita dalam perjanjian itu. Jadi sangat luar biasa kehidupan kita jika kita mau jujur kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita masih belum jujur, kita masih hidup dalam ketidakjujuran kita. Marilah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Fokuskan pandangan kita kepada Kristus. Minta Dia untuk dapat menuntun kita, agar kita dapat dalam perubahan iman kita. Dikatakan di sini, persepuluhan adalah salah satu bagian dalam kehidupan dalam perjanjian. Jadi sangat luar biasa. Kita dituntut untuk menjadi bendahara bagi Tuhan. Kita dituntut untuk menjadi pengelola-pengelola yang sejati. Seperti apa Tuhan inginkan itu? Tanyakan kepada Tuhan, apakah saya ini sudah menjadi pengelola yang baik atau tidak? Kalau kita belum menjadi pengelola yang baik, marilah kita saat ini berlatih untuk menjadi pengelola yang baik. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk menuntun kita kepada perubahan itu. Menuntun kita kepada sebuah komitmen, kepada sebuah kejujuran itu, sehingga kita akan diubahkan, sehingga kehidupan iman kita akan bertumbuh hari ke hari, menjadi kan kita kehidupan yang sempurna. Karena melalui iman, setiap hari kita dimurnikan, kita diberikan tanggung jawab demi tanggung jawab untuk kita dapat selesaikan di dalam kehidupan kita. Tapi biarlah kesempatan yang telah Tuhan berikan ini, jangan kita selewengkan dari kepercayaan Tuhan itu. Biarlah kita akan keluar sebagai penata layan yang setia. Saat kita menyadari segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita adalah titipan Tuhan untuk kita dapat kelola bagi kemuliaan. Itu biarlah menyadari bahwa saya adalah pengelola
dan Tuhan adalah pemilih. Kita akan mengembalikannya tanpa imbauan apapun. Kita akan mengembalikannya karena kesadaran kita itu akan menuntun kita kepada pertumbuhan iman kita. Jadi praktek sehari-hari kita harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Karena melalui itu kita dapat bertumbuh dan bertumbuh sehingga kita akan mencapai pertumbuhan yang sempurna. Biar melalui pelajaran ini kita dapat diingatkan untuk tetap jujur di hadapan Tuhan, tetap jujur dalam hal-hal terkecil sekalipun, sehingga kita dapat dipersiapkan untuk hari besar yang akan datang. Tapi ingat, biarlah kita dapat menggunakan kekuatan yang daripada Bapa atau iman yang daripada Bapa, karena iman yang Tuhan miliki adalah iman yang sempurna, di mana dia terus bergantung kepada Bapaknya, sehingga dia keluar sebagai pemenang. Kalau kita mau keluar sebagai penata yang sejati, jangan kita menggunakan kekuatan kita sendiri, tapi gunakanlah kekuatan yang daripada Bapa yang menuntun kita kepada kesempurnaan. Biar melalui firman ini, melalui pelajaran ini, kita terus berserah kepada Tuhan. Kita terus sadari bahwa kita sebagai manusia yang lemah, seringkali kita jatuh, tapi jika kita memfokuskan pandangan kita kepada Kristus, maka kita akan disanggupkan untuk melakukan akan setiap tugas yang ada. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan yang berikut. Tuhan memberkati.